Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah GBI MT Haryono Square. Kali ini kita akan sama-sama melaksanakan ibadah yang spesial karena hari ini adalah ibadah perayaan Natal gereja kita. Pada ibadah kali ini kita akan sama-sama mengangkat pujian penyembahan, kita juga akan mendengarkan kesaksian dan juga akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Andi Cokro. Pada ibadah hari ini akan dilaksanakan 1 kali ibadah, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan posisi duduk yang benar dan juga pastikan sinyal atau provider Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Natal tahun ini terasa berbeda dari Natal tahun-tahun sebelumnya karena Natal tahun ini dilaksanakan secara online. Diambil dari Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah yang menjadi tema Natal gereja kita, yaitu The Light of Hope in a New Dimension. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Natal kita, yaitu Bapak Andika Wirarangga. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Shalom, selamat datang di acara Natal gereja kita, GBI MT Haryono Square tahun 2020. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Pratikto, kepada Wakil Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Doni Kristanto, dan semua pihak yang terlibat di dalam acara Natal ini. Dan juga kepada semua rekan-rekan muda yang boleh terlibat langsung dalam acara ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan teman-teman semua secara berlimpah-limpah. Saat ini kita sedang berada di tahun New Dimension. Dan tema Natal gereja kita saat ini yaitu The Light of Hope and New Dimension. Kiranya biar melalui acara Natal ini kita sama-sama mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa yang baru di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama dengan saya kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Bapak, kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun pembelaan Tuhan begitu luar biasa, begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa biar pada kesempatan kali ini di acara Natal kami ini ya Bapak, biar dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, biar campur tangan Tuhan yang luar biasa, biar Roh Kudus Tuhan yang dahsyat yang luar biasa itu melawat setiap kami, mengambil alih acara ini ya Tuhan. Sehingga kami berdoa, kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, saat kami menyaksikan acara ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan yang terikat terbelenggu boleh Tuhan lepaskan ya Bapak. Terima kasih kami berdoa dimanapun jemaatmu berada untuk menyaksikan acara ini, kami berdoa Tuhan menjumpai setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah ini setiap kami buka hati kami Bapak untuk firman-Mu, untuk puji-pujian, untuk menyembah-Mu ya Tuhan pada saat kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka acara Natal ini dalam nama-Mu, haleluya, amin. Tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Where is the one who has been born? King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him.
Shalom, nama saya Sita. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian tentang dahsyatnya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Di masa-masa pandemi ini, walaupun kesaksian saya ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan COVID-19, tapi Tuhan tuh nggak melewatkan setiap kondisi kita, kesulitan kita apapun itu. Pada umur 14 tahun, ketika teman-teman saya mendapatkan menstruasi, saat itu saya tidak mendapatkan menstruasi, dan ketika saat itu saya belum berpikir jauh gitu, mungkin ya belum aja gitu, tapi orang tua sudah mulai khawatir kenapa kondisinya seperti ini gitu, dan kemudian orang tua saya bawa saya ke dokter spesialis untuk memeriksa. Akhirnya disarankan untuk melakukan tes, dari tes darah, tes kromosom, USG, dan kemudian kalau dilihat dari hasil tes kromosom, hasilnya itu normal, yaitu kromosomnya XX. Dan kalau dilihat dari segi kromosom ini, seharusnya saya mengalami hal yang senormalnya dialami oleh gadis-gadis di umur 14 tahun itu, mendapatkan menstruasi. Tapi akhirnya ketika di tes USG, pada saat itu yang saya dengar ketika USG itu dokter dengan susternya itu cuman diskusi mereka sendiri sambil melihat layar tuh kayak mereka bilang, wah harusnya ada di sini, kok nggak ada ya gitu. Dan setelah itu saya dipersilakan pulang untuk seminggu kemudian datang lagi konsultasi dengan dokter spesialisnya. Ketika datang ke dokter spesialisnya ini, akhirnya dokter spesialisnya ini menyatakan, dengan melihat hasilnya kami dijelaskan gitu kalau saya mengalami MRKH syndrome. Secara singkat, MRKH syndrome itu adalah sindrom di mana sindrom ini mempengaruhi organ reproduksi. Ada situasi di mana organ reproduksinya tidak lengkap, atau dalam kondisi saya dinyatakan tidak ada rahim sama sekali, tidak ada organ reproduksi. Dan pada saat itu ketika pulang dari dokter, saya belum berpikir jauh gitu, cuman oh gitu ya, gitulah sepolosnya pemikiran anak umur 14 tahun gitu. Tapi orang tua saya mengingatkan dari yang dokter ceritakan gitu, kalau MRKH syndrome ini dialami 1 dari 10.000 wanita di dunia. Dan orang tua saya bilang untuk menguatkan juga gitu, kayak, nak berarti kamu nih pilihan Tuhan loh, Tuhan mau dari 1 dari 10.000 wanita, Tuhan pilih kamu buat ngalamin ini, pasti Tuhan mau lakukan sesuatu. Setelah itu saat itu SMP, ketika SMA awal-awal saya ngerasa kurang pede gitu dengan kondisi saya, dengan mungkin dari segi mental kayak jadi di pergaulan jadi kurang membatasi diri, tidak bergaul gitu lah, kurang bergaul dengan kondisi saya ini. Setelah lulus SMA kurang lebih tahun 2007 saya ke Jerman, dan ketika di Jerman saya mulai menerima kondisi saya yang dokter nyatakan MRKH syndrome dan tidak ada rahim, dengan berpikir kayak ya udahlah, Tuhan emang ini kondisi saya gitu, emang Tuhan berikan saya seperti ini gitu, Tuhan ciptakan saya seperti ini. Ketika saya di Jerman gitu, yang saya doakan satu hal, yaitu Tuhan kan Engkau pencipta nih, pasti saya
kau punya pabrik tuh lengkap lah dan bisalah kasih satu gitu untuk saya gitu. Tapi waktunya terserah Tuhan mau berikan kapan. Waktu berjalan sampai akhir 2016 orang tua saya bilang, mumpung kamu di Jerman, coba deh cek ke dokter di sana. Kan kebetulan juga saya studi di Jerman, medik di Jerman juga lebih maju daripada di Indonesia. Saya disarankan untuk coba kamu cek di sana kondisinya bagaimana. Tapi di satu sisi saya merasa enggak lah gitu, kayak mungkin walaupun saya sudah menerima kondisi ini, jadi kayak saya pikir udahlah kalau Tuhan mau berikan mujizat nanti juga ada waktunya gitu, nggak usah cek-cek ke dokter. Saat itu saya pikir seperti itu. 2016 akhir saya kembali ke Indonesia, keluarga pun sudah menerima gitu dengan kondisi ya memang anak kita seperti ini, dengan doa ya Tuhan pasti berikan yang terbaik ke depannya. Dan saya juga percaya, saya masih meyakini kayak mujizat Tuhan tuh pasti ada lah nanti gitu. Dan ya saya udah terima gitu saya seperti apa. Ketika 2020 datang dengan segala macam cobaannya, banjir, lalu pandemi dan segala macam, Tuhan tiba-tiba memberikan satu berita yang orang tua saya lihat saat itu, tentang kalau di rumah sakit di RSCM tuh ada lab yang meneliti mengenai masalah genetika, kelainan genetika gitu. Dan kita lihat kayak, wah Tuhan kasih secercah harapan gini, kayak Tuhan bukakan jalan gitu masalah ini. Dan orang tua saya bilang, ayo nak kamu kita pergilah ke RSCM, kita cek masalah ini. Kemudian di awal 2020 itu bulan Februari saya datang ke RSCM, dan ketika kami tanya di sana labnya lokasinya di mana tepatnya, RSCM mana, staf pun belum tahu masalah itu gitu, kayak mungkin masih direncanakan, jadi beritanya sudah diberitakan tapi belum ada lokasi yang sebenarnya, mungkin seperti itu. Dan staf pun bingung gitu. Akhirnya kita diarahkan ke endokrin umum. Dari endokrin umum dicek dan saya dikirim untuk USG di bagian obgyn. Ketika di bagian obgyn ini saya dicek USG lagi setelah saya USG umur 14 tahun. Jadi dengan jarak waktu yang 16 tahun yang cukup lama, saya kembali di USG. Ketika datang saya nggak ada pikiran apa-apa gitu, maksudnya kayak ya udah datang kita cek ada apa gitu. Dan ketika dokternya cek USG, dokternya bilang, ada nih rahimnya, tapi ukurannya memang kecil gitu, tapi ada gitu. Dan waktu denger itu, ya saya cuman masih gitu, kayak percaya nggak percaya gitu, kayak masa iya gitu. Dan ketika pulang papa mama cuman bilang, oh puji Tuhan berarti saat ini ada. Dan oke, kalau gitu kita lanjutin pengobatannya, kita diarahkan lagi ke dokter yang lebih spesialis, yaitu dokter endokrin di obgyn. Dan dokternya bilang, oke, kita coba obatin gitu, karena secara umur dilihatnya kayak ini masih ada kemungkinan, cuman sepertinya sulit dan waktunya akan memakan waktu yang lama. Saat itu ya udahlah, kita cuma doa, ya udah Tuhan, ini kita jalanin apa yang bisa kita lakukan, Tuhan yang bekerja. Itu kurang lebih bulan Maret 2020. Dan setelah 2 bulan, dari bulan Maret itu 2 bulan berlalu,
eh, apa dengan obat yang diberikan dengan dokter, saya kembali di USG. Ketika USG berikutnya, dokternya bilang, wah rahimnya membesar. Berarti sudah ada perkembangan nih dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Yang sedangkan awalnya dokter bilang akan makan waktu yang lama. Gitu. Dan saya cuma bilang, puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa gitu dan setelah dokter bilang kalau rahimnya membesar, ada sukacita, tapi juga dokternya masih bilang, ayo kita lihat dulu ya, tetap dilanjutin dulu obatnya dan kita lihat perkembangannya. Kembali lagi 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian, jadi rutin setelah 2 bulan konsultasi dengan dokter akan dilakukan USG kembali gitu. Nah 2 bulan kemudian dokternya kembali bilang, wah rahimnya sudah ada perkembangan, dinding rahimnya tuh menebal gitu. Dan tapi ditanya apa udah ada tanda-tanda menstruasi, saya bilang belum ada sama sekali gitu. Oke kalau gitu dokter berikan obat untuk kita coba pancing ya, kita coba pancing menstruasinya. Dan seminggu setelah obat ini habis, coba kembali konsultasi ke saya, mau sudah menstruasi kah atau belum, datang lagi ke kita lihat lagi perkembangannya. Dari situ saya pikirnya masih 50-50 chance nih, belum tentu berhasil juga gitu. Kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi obat yang diberikan oleh dokter itu dosisnya untuk 10 hari gitu. Dan 10 hari berlalu nggak ada tanda apa-apa. Dan kayak mungkin belum waktunya nih gitu. Saya cuma pikir seperti itu. Setelah 10 hari berlalu, 3 hari kemudian kayak Tuhan kasih mujizat yang ketika mujizat itu terjadi kita cuma bisa bengong gitu istilahnya, kayak masa sih gitu. Ketika 4 hari kemudian, yaitu 27 November, saya bangun, saya seperti biasa lakukan aktivitas seperti biasa ke kamar mandi, dan di situ saya cuma bisa shock gitu, kayak pas ngelihat Tuhan ini beneran nih gitu. Kayak saya belum berani kayak bilang juga cerita ke orang tua karena kayak saya masih mencerna sendiri gitu, kayak Tuhan seriusan nih gitu kan. Dan kemudian akhirnya saya cerita ke orang tua saya, akhirnya saya menstruasi gitu 27 November kemarin. Setelah sekian tahun ya, sepanjang umur hidup saya gitu lah ya. Itu menstruasi pertama gitu. Dan di saat itu, 1 hari itu yang saya bisa ucapkan cuma thank you Jesus, terima kasih. Nggak ada kata-kata lain yang bisa saya ucapkan. Saya cuma bilang makasih Tuhan. Dan ya dari kondisi ini, dari mujizat yang Tuhan lakukan, saya cuma diingetin satu hal, mujizat tuh masih ada kok, waktunya Tuhan itu cuma Tuhan yang tahu gitu. Dan terkadang kita mikir, mungkin ketika doa penyembuhan saat ini, ketika didoain oleh pendeta tumpang tangan, mungkin saat itu mujizat saya terjadi. Itu secara manusia. Tapi enggak gitu. Dan ketika Tuhan lakukan di waktunya yang tepat, kita cuma bisa bilang, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Dan itu yang saya alami, itu kesaksian yang bisa saya sharing. Semoga bisa jadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa harapan itu masih ada. Dan masa depan itu sungguh nyata dan harapan tidak akan hilang. Tuhan Yesus itu luar biasa. Apapun yang kalian hadapin,
tetap pegang Tuhan Yesus karena selalu akan ada light of hope di hidup-hidup kalian, di masa-masa hidup kalian, di dimensi apapun yang sedang kalian jalani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala.
Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia.
Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.
dalam pengharapan Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Di hadiranmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah salam dari setiap kami untuk jemaat di GBI MT Haryono Square yang saya kasihi. Dan selamat Hari Natal. Dan dalam perayaan Natal pada tahun yang khusus ini, biarlah kita tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita. Walaupun secara online, tetapi saya percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Namanya Immanuel, Allah yang beserta kita. Bahkan selama ini, yang kita kira Natal cuma identik dengan gedung gereja, tapi Natal juga identik dengan rumah saudara, di mana ada keluarga. Disitulah kita akan merayakan Natal bersama-sama. Katakan amin. Kita akan membawakan renungan Natal pada hari ini dengan judul The Light of Hope, sinar pengharapan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kalau kami boleh di tengah-tengah semua orang katakan kegelapan ini, kami melihat ada sinar pengharapan. Biarlah Roh Kudus Kau yang berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kata pengharapan adalah kata yang sangat ironi hari-hari ini, di mana orang tidak berani lagi bermimpi, tidak berani lagi berharap. Bahkan pengharapan serasa tidak ada ujungnya. Semua yang kita budgetkan, semua yang kita rencanakan, semua yang menjadi mimpi kita sejak awal tahun ini, semua hilang begitu saja tahun ini. Apakah Allah berdusta? Apakah Allah tidak mau membuat pengharapan dalam hidup kita? Lewat renungan daripada Natal hari ini, saudara akan mengerti cara melihat pengharapan yang benar. Antara pengharapan dengan kenyataan itu ada jurang memang. Tentunya tidak mungkin bisa selalu sama antara yang kita harapkan dengan yang terjadi. Tetapi semakin besar jurang itu, maka jurang itu disebut sebagai kekecewaan. Semakin banyak orang berharap dan jauh kenyataannya, semakin besarlah kekecewaannya. Dan saya percaya ayat daripada renungan Natal tahun ini adalah Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saya percaya itulah yang menjadi suara dari gembala daripada GBI MTH. Dan saya percaya disitulah penggembalaan berkata, biarlah masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Amsal 13:12 juga berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Well, Amsal katakan kalau ada harapan yang tertunda atau harapan yang tidak terjadi, maka itu banyak menyakitkan hati. Banyak hari-hari ini orang menjadi sakit hati. Hari-hari ini orang tidak ada pancaran kehidupan. Amsal 4:2-3 katakan, dari hatimu terpancar kehidupan. Banyak orang hatinya sakit dan mampet aliran ini. Karena apa? Ada harapan yang tertunda. Nah, tentunya tugas kami sebagai para hamba Tuhan adalah mengajarkan saudara untuk tetap berharap. Perlu kita berharap, tetapi berharap dengan fondasi yang benar. Karena semakin dekat gap antara pengharapan dengan kenyataan, maka kekecewaan itu bisa kita manage, kekecewaan itu bisa kita atasi. Tapi banyak orang yang sangat kecewa dengan Tuhan, dengan sesama, dengan hamba Tuhan. Mereka menjadi sangat sakit hati, sangat diserang hati dan aliran kehidupannya. Nah, saya akan ajarkan ada 4 dasar hope, 4 dasar pengharapan yang benar. Diambil dari kata hope bahasa Inggris, H-O-P-E. Dan apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah huruf H. Huruf H adalah He is our helper. Dialah penolong kita. Ini membuat pengharapan kita menjadi kuat. Kalau pengharapan kita selama ini kepada deposito, kepada pejabat, kepada orang-orang pintar, mungkin kepada keluarga kita, kepada warisan kita,
Maka yang saya katakan semuanya itu, warisan satu malam bisa habis, toko bisa tutup, pabrik bisa bangkrut, perusahaan bisa bubar semuanya, pejabat bisa turun pangkat dalam semalam. Tetapi saya mau katakan, Tuhan penolong kita tidak pernah tutup toko. Tuhan kita adalah untuk selama-lamanya adalah Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biarlah dalam perayaan Natal pada hari ini, saudara, doa saya sebagai hamba Tuhan, biarlah engkau kembalikan lagi keyakinanmu untuk bisa berkata, God, you are my helper. Saya percaya di tengah pengharapan saudara ataupun kekecewaan yang mulai melanda saudara, bisakah saudara berkata, engkaulah penolong itu. Dan dalam kesesakan, engkaulah penolong yang sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Cuman Tuhan yang kasih surat garansi sebagai penolong. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris ya, in the present help, the present situation. Saya percaya dialah penolong yang sangat very present, yang sangat sekarang. Dia bukan cuma menolong nenek moyang kita, bukan hanya menolong masa depan kita, but di masa-masa ini dialah penolong very present help yang sangat terbukti. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung melambangkan masalah. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terletak. Jemaat MT yang saya kasihi, siapakah yang menjadi pengharapanmu, penolongmu? Saya percaya dasar yang pertama, baik katakan di hatimu, Tuhanlah penolongku. Kita mencari ke ujung-ujung bumi. Dari manakah datangnya pertolonganku? Kita banyak menantikan saat ini pertolongan dari kekayaan, dari pinjaman, dari semua dokter mungkin. Bisa kita kembalikan? The number one, nomor satu, the light of hope, sinar pengharapan kita adalah penolong kita yang terbukti, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu kata yang pertama, H. Jadi dasar yang pertama daripada pengharapan kita adalah Dia penolong. He is our helper. Yang kedua adalah huruf O dari hope. Ini saya katakan huruf O adalah kita. We are not orphan. Kita bukan yatim piatu. Katakan amin. Dan saya percaya kita bukan disebut gak punya Bapak. Kita bukan disebut gak punya Tuhan. Dan mungkin kita punya orang tua lengkap, tapi banyak orang hari-hari mengalami roh yatim piatu atau the spirit of orphan. Sudah lihat bagaimana kalau orang-orang yang belum kenal atau anak-anak yatim piatu yang belum dipulihkan, mereka akan sangat memegangi mainannya kuat-kuat. Begitu mainannya mau direbut atau mau diambil, dia akan menggeram. Ada satu yang dia jaga karena pengharapannya itu hanya kepada yang dia sayangi. Hanya pada mainan ataupun orang yang dia begitu, kau sudah memiliki sesuatu, dia gak mau lepaskan. Itulah the spirit of orphan. Tapi saya percaya hari ini, mungkin engkau merasakan, where are you Father? Di mana engkau Bapak di tengah-tengah masa yang kelam kabut ini? Seperti mungkin para gembala di tengah-tengah kegelapan, mereka berseru, di mana terang itu? Saya percaya malam ini, the light of hope itu mulai bersinar. Dan dia berkata, kamu bukan yatim piatu. I am your father. Akulah bapakmu. Dan saya percaya, mungkin ada yang berkata malam ini, atau siang ini, aku ini anak yatim piatu. Aku anak tirinya Tuhan. Yuk kita mau mengalami pemulihan status kita dengan dia. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa itu sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan
Dia. Church, gereja Tuhan, jemaat yang saya kasihi. Bisakah di perayaan Natal ini kita kembali berbisik kepada Tuhan dengan satu kata yang saya suka, yaitu Bapa. Karena waktu kita bisa berseru, kita ada sesuatu yang begitu dekat dengan kita. Temukan itu kembali. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Dia. Jangan dengarkan kata dunia yang berkata Tuhan cuma mau enaknya saja. Tuhan cuma mau mengeruk keuntungan. Iblis berkata juga kepada Hawa, kamu tidak punya Bapa yang baik. Tuhan hanya mau melarang kamu mendapatkan yang terbaik. Sehingga dia terjatuh. Malam ini, siang ini, biarlah kita kembali menemukan Bapa. Saya masih ingat waktu anak saya yang pertama, Ines, itu masih umur 2 bulan. Saya pertama kali gendong dia. Dalam keadaan yang begitu rentan, saya takut, saya anak yang pertama. Dan saya ingat malam itu saya pertama kali gendong dia, dan setiap kali dia menggeliat saya sampai kram tangan saya, gak berani gerak. Dan tiba-tiba Tuhan suruh saya nyanyi satu lagu. Kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Tiba-tiba air mata saya keluar. Bukankah kita semua ada di tangannya, di hatinya, di pikirannya? Dan kalau kita ada di hati, pikiran, dan tangan Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapannya Dia. Mimpi kita adalah mimpinya Dia. Bagi seorang bapak, Dia tidak akan memberikan anaknya ular bagi yang minta roti. So hari ini, biarlah Dia disebut raja dan segala raja, tapi Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Wow. Yang ketiga dari hope adalah kata huruf P, adalah kata persistence atau ketekunan. Dua yang pertama tadi, itulah bagian Tuhan. Dialah penolong, Dialah Bapa. Nah, bagian yang ketiga ini menjadi bagian kita. Bahwa Dialah penolong, Dialah Bapa, tapi kita harus bertekun. Dan saya percaya pengharapan ini seperti orang yang lagi lari maraton. Mungkin engkau merasakan capek dan engkau merasakan letih, kram dan semuanya. Tapi pengharapan seperti naik goes ke kilometer 0 yang udah kepingin menyerah karena capek. Tapi saya percaya disitulah pengharapan kita sedang diuji. Dan kita harus menjadi orang-orang yang persisten atau orang-orang yang tekun. Lari 100 meter, maka orang itu akan memulai dengan kencang dan selesai dengan cepat. Tetapi lari maraton, orang harus mengatur kekuatannya. Mengatur supaya ototnya tidak kram. Mengatur supaya dia tidak berhenti di tengah-tengah. Mengatur nafas dan detak jantungnya. Biarlah di hari Natal ini, mungkin engkau sudah letih, lesu. Seperti Yesaya 40 katakan, mari nanti-nantikan Tuhan. Kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau kita mau berharap, kita harus bertekun dalam pengharapan itu. Roma 5, saya suka sekali ini. Ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam krisis ini, dalam kesengsaraan kita. Wow, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma adalah jemaat yang mengalami persekusi. Mengalami mungkin pengharapan dan kenyataan beda. Mereka tidak pernah nyangka ikut Kristus adalah mengenai disiksa, dibakar, dan dimasukkan dalam arena singa. Tetapi disitulah Paulus mengajar bahwa ayo kamu bersenang juga waktu kamu dalam kesengsaraan, dalam pandemi, dalam sakit, dalam COVID seperti ini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan yang pertama, ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Saya percaya waktu kita bisa tekun, maka ada ujian-ujian yang akan kamu lulus. Ingat, kalau mau naik kelas harus lulus ujian Bapak Ibu. Ini akhir tahun.
Ayo lulus ujian sama-sama. Pengharapan kita tidak boleh berhenti. Kita terus berharap, beriman dan berdoa dan percaya bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya percaya inilah yang maka waktu tahan uji itu akan menimbulkan yang kita belajar hari ini, hope, pengharapan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat adalah huruf E dari hope. Huruf E ini adalah Tuhan membuat semua indah pada excellent time atau waktu yang sempurna. Pengharapan itu terjadi bukan pada waktunya Andi Cokro atau waktu-waktunya saudara. Tapi saya percaya di sinilah kita belajar bahwa seringkali kita berkata, Tuhan, it's too late. Ini terlambat. Pengharapanku udah habis. Kenapa Tuhan gak datang dalam hidupku? Saya ingat ada satu kesaksian di mana teman saya beberapa tahun yang lalu. Dia tinggal di Boston. Dia dapat interview pekerjaan di New York pada waktu itu. Dia akan diinterview di sana dan dia tulis di Facebook untuk mendukung dia, berdoa untuk interviewnya. Karena dia sangat menginginkan pekerjaan itu. Dan pagi-pagi dia sudah bangun, naik pesawat pertama dari Boston menuju ke New York. Di tengah-tengah perjalanan ke airport, dia mengalami kecelakaan. Sehingga dia harus ke bengkel dulu dan berurusan dengan polisi. Sampai di airport, dia sudah cepat-cepat, dia lari ke gate-nya dan dia melihat pesawatnya mundur. Dia kehilangan pesawat itu. Berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk interview. Dia coba telepon dan tempat interview itu berkata, maaf, kamu nggak datang, kamu terlambat, kamu akan digantikan dengan begitu banyak pelamar-pelamar yang lain. Di situ dia marah, dia rasanya hilang pengharapannya. Dia bilang, Tuhan, kamu kok tega. Dan di Facebook itu dia mulai memaki-maki, maaf, dia mulai berkata, Tuhan nggak adil, segala macam. Kenapa aku harus kehilangan kesempatan ini? 1 jam setelah itu, Facebooknya berubah dari ngomel-ngomel dengan kata ucapan syukur terima kasih. Saya bilang, kenapa? Bilang, terima kasih saya terlambat. Why? Karena pesawat yang harus dia tumpangi adalah pesawat yang menabrak World Trade Center, WTC di New York. Yes, 9/11. Pesawat itu dibajak oleh teroris dan mati semua yang di dalam pesawat itu. Disitulah dia menangis waktu dia mendengar itu. Banyak teman-temannya kira dia naik pesawat dan banyak orang telepon dan dia waktu diangkat dia bilang, oh kita suka banget kamu terlambat katanya. Wow, bisa gak kita dalam keadaan apapun kita bisa berkata, Tuhan buat aku mengerti waktumu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ya kan? Tapi saya percaya keterlambatan bisa menjadi tepat waktu. Karena Tuhan yang mengerti dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan lakukan Allah dari awal sampai akhir. Kata waktu dibagi dua, Anda tahu ini. Yang pertama adalah kronos. Di mana semua waktu, kronos adalah waktu manusia itu sama. Mau janjian jam 7 pagi makan, bisa. Karena waktu kronos, saya, saudara, waktunya sama. Gampang janjian. Tapi yang dipakai di Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang dikatakan manusia nggak ngerti awal sampai akhirnya. Karena nggak tahu waktu apa. Disebut adalah waktu kairos. Tuhan membuat semua indah pada kairosnya. Yaitu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah mungkin bagi saya setahun, bagi saudara mungkin 1 detik, bagi beberapa orang 10 tahun mungkin. Gak ada yang pernah tahu waktu Tuhan itu berapa lama ya buat saudara. Bukankah Maria dan Marta sempat pernah marah sama Yesus waktu Yesus terlambat datang ke Betania. Dia bilang, Guru kalau kau tidak terlambat, saudaraku pasti masih hidup. Tapi saya percaya, walaupun kayaknya bagi manusia terlambat, 4 hari sudah mati, sudah busuk, Tuhan membangkitkan Lazarus dan membuat kota itu penuh dengan pengharapan kembali. Saya percaya itulah yang kita belajar dalam perayaan Natal
tahun 2020. Di tengah yang Yoel juga alami masa pandemi. Kalau dia bukan COVID tapi dia pandemi belalang. Hari yang kelam kabut. Hari yang gelap. Di mana nggak ada lagi yang bisa dia lihat. Hari esok gimana? Hari minggu depan bagaimana aku kerja, bagaimana aku makan. Tapi bisa sesuai dengan tema daripada Natal saudara, inilah sinar pengharapan, the light of hope. Dan kita bisa berharap, karena dasar pengharapan kita adalah dialah, he is my helper, penolong yang sangat terbukti. Kedua, kita bukan orphan, kita bukan yatim piatu. Kita punya Bapa yang luar biasa. Wuhu, dia yang menggendong kita dengan dahsyat. Yang ketiga, dia mau kita persistence, huruf P, persisten, tekun, ketekunan, lulus ujian, ujian membuat pengharapan itu terjadi. Dan kita semua ada dalam masa-masa ini, dan kita percaya excellent time, waktu yang sempurna. So, saya percaya 2020 adalah tahun yang luar biasa. Kamu akan melihat nanti tahun ini bukan tahun sial tanda kutip, bukan tahun yang aduh malapetaka. Sekarang kamu lihat itu, tetapi pakai kacamata Tuhan, the hope of Jesus. Dan saya percaya Yesus mengalami semua itu. Dia mengalami rasanya penolongnya itu tidak ada bersama dengan dia. Tetapi dia selalu berseru Bapa. Walaupun dia lahir di palungan, di tempat yang begitu hina. Walaupun dia sempat terjatuh di Golgota, dia selalu percaya God is my helper. Dan dia tahu dia bukan orphan. Walaupun dia pernah berseru, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia selalu percaya. Dia mengajar kita berdoa, Bapa kami. Dan dia tetap persisten. Sampai dia berkata, sudah selesai. Dan Tuhan tahu, Bapak tahu the excellent time of Jesus. The excellent time-nya Tuhan Yesus bukan di Christmas. Tetapi goal-nya dia adalah hari Paskah. Dia bangkit. Dan kita semua beroleh pengharapan yang baru. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa untuk jemaat GBMTH. Biarlah the light of hope, sinar kehidupan, pengharapan itu kembali. Tahun ini, 2020, tahun dimensi yang baru. Ukuran pengharapan kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Hari Natal 2020. Dan terus berharap untuk tahun yang dahsyat 2021. God bless you.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Selamat Tahun Baru tahun 2021. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Kiranya melalui ibadah Natal pada hari ini, kita semua diberikan pengharapan yang baru. Kita semua diberikan kekuatan baru, sebab pengharapan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan masuk dalam tahun yang baru dengan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu nyata sehingga Engkau turun ke dunia. Dan hari ini kami memperingati itu Tuhan, di hari Natal ini Tuhan Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya karena Engkau lahir ke dunia, karena Engkau menyelamatkan manusia, pengharapan kami di dalam Engkau sungguh ada. Dan pengharapan itu tidak akan hilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya kami semua yang di rumah-rumah hari ini dibangkitkan. Kiranya kami semua yang di rumah-rumah hari ini dikuatkan kembali pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2021 dengan pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya kemenangan telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih dan kami akan berpisah, kami akan buka tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga menikmati ibadah perayaan Natal GBI MT Haryono Square. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Andi Cokro untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Pratikto dan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala Pastor Doni Kristianto. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengerja dan jemaat yang telah bergabung bersama kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan Natal tahun ini. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk sama-sama bergabung dalam Christmas Virtual Fellowship melalui Zoom dengan link yang ada di kotak deskripsi. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari semua tergabung dengan kami dalam Christmas Fellowship kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Natal tahun ini. Sampai jumpa di Natal tahun berikutnya. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun 2021. Tahun 2021, the year of integrity.